Apabila ada yang ingin lanjut bisa nanti diputar lagi. Baik, saya siapkan materi kita yang pertama nih, pertemuan yang pertama ya. Baik, terima kasih semuanya. Alhamdulillah, siang hari ini kita pertama kali untuk masuk ke mata kuliah baru, yaitu manajemen keuangan. Dan mungkin ada beberapa mahasiswa yang sudah pernah bertemu sebelumnya. Saya kira sudah cukup familiar kita, namun mungkin barangkali ada yang baru join ya dengan saya di dalam kelas. Jadi mohon izin, mungkin sedikit perkenalan saja. Kalau nama saya kira sudah ada ya di jadwal kegiatan saya mengajar ya, dosen. Ya, dosen di GIJI sebagai dosen tetap di GIJI. Sambil ada kegiatan mengajar di tempat lain, ada di OMJ, ada di Unpad, ada di UIN. Kegiatan yang lain sebagai profesional, sebagai konsultan, 10 tahun di World Bank, di Bank Dunia, 2 tahun di USAID, 2 tahun di Asian Development Bank, dan 1 tahun terakhir di International Labour Organization di ILO, Jakarta Office. Itulah kurang lebih ya sedikit tentang background saya. Memang saya banyak lebih fokus ke finance dan marketing sebetulnya. Di Bank Dunia saya sebagai market and finance consultant. Jadi kebetulan sesuai ya dengan mata kuliah kita ini. Baik ya, mungkin sedikit perkenalan itu nanti kita akan sambil berjalan, sambil kita sharing. Kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti silahkan. Apakah yang terkait dengan materi kita atau mungkin ada sesuatu hal yang diperlukan untuk elaborasi dalam bidang pekerjaan kita, silahkan juga ya. Untuk kita bisa berbagi barangkali ada manfaatnya dengan rekan mahasiswa yang lain. Saya persiapkan untuk materi kita siang hari ini. Kita ada 3 kali pertemuan ya kalau tidak salah. Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi satu hari itu kalau biasanya 3 materi. Mungkin kalau ada perubahan mohon saya di ini juga ya, di share kalau ada perubahan. Biasanya 3 kali 1 hari. Kayak minum obat ya 3 kali ya, pagi, siang, sore gitu. Iya, Pak. Oke, mungkin terlalu padat ya, tapi nggak apa-apa karena ini tuntutan, jadi kita akan sesuaikan saja. Siap. Untuk materi kita untuk hari ini adalah nanti saya antarkan ke pendahuluan ya, konsep-konsep dasarnya, lalu kemudian masuk ke sistem keuangan, lalu kita masuki nanti ke laporan keuangan. Ini sebagai dasar kita untuk bisa memahami aspek-aspek finansial, aspek-aspek keuangan gitu ya, dari sisi pemahaman dan definisi, kemudian masuk ke market, kemudian masuk ke corporate gitu ya. Corporate berarti kita memahami tentang laporan keuangan, masuk ke market berarti kita bicara tentang sistem keuangan gitu ya. Jadi hari ini kita akan bicara tentang fundamentalnya, lalu kemudian ke korporasinya, perusahaannya, kemudian kita masuk ke dalam sistem ya, market conduct. Itu kurang lebih hari ini, mudah-mudahan dalam waktu yang sangat terbatas ini bisa kita penuhi 3 topik utama kita pada siang hari ini. Sebelum saya menjelaskan, mungkin barangkali ada request atau ada sesuatu yang ingin disampaikan, boleh juga ya. Mungkin bisa raise hand ya, bisa raise hand. Tapi
karena ini kita mahasiswa agak banyak, jadi saya mungkin perlu bantuan nih, ya, perlu bantuan. Ada mungkin di antara yang hadir untuk jadi asisten saya, untuk bisa bantu saya kalau nanti ada yang suara bocor agak mengganggu, ya mungkin tidak sengaja sih, kadang kita lupa mengamatikan, kita ngobrol sendiri gitu ya. Jadi mohon izin ya, nanti mungkin akan di mute oleh saya atau mungkin oleh yang akan bantu. Ini yang terlihat di slide saya ini ada Mas Evyar Adita Yahya. Masih monitor Mas Yahya? Masih, Pak. Masih. Mas Yahya, izin kalau berkenan saya minta untuk jadi co-host saya ya Mas ya. Baik, Pak. Baik, ini saya kasih akses untuk bisa bantu. Baik, nanti rekan yang ada yang mau bertanya bisa lewat Mas Ahyar. Ya Mas Yahya ya, panggilannya Mas Yahya atau Mas? Boleh, Pak. Mas, Ya, yang panggilannya gampang apa aja, Pak. Mas? Yang gampang aja ya, boleh, Pak. Yahya boleh ya, Mas Ya, Yahya. Ya, baik, Pak. nanti rekan-rekan bisa raise hand, ya, bisa diklik gambar tangannya atau mungkin juga bisa WA ke Mas Yahya kalau ada yang ingin tanya. Baik ya, untuk memanfaatkan waktu kita akan masukin aja perkuliahan kita, manajemen keuangan, ya, manajemen keuangan. Ini mungkin bagi sementara ada yang menarik, ya, ada yang menarik atau tertarik ya dengan finance. Tapi saya kira tertarik atau tidak tertarik, ini menjadi bagian ya dari irama kehidupan kita keseharian. Kita nggak bisa lepas tuh dari masalah-masalah keuangan, baik masalah personal, keluarga, apalagi masalah perusahaan gitu ya. Jadi artinya kita berada di posisi apapun, profesi apapun, di mana bidang kerja kita selalu akan bersentuhan dengan yang namanya finance gitu. Nah, kita akan mencoba untuk mengelaborasi finance yang dimaksud di dalam perkuliahan kita itu apa, gitu ya, karena kita nanti akan bisa bertemu dengan berbagai case, ya, berbagai kasus, berbagai topik, berbagai isu, gitu. Nah, kalau kita nggak batasi, nanti akan bisa kemana-mana, gitu ya. Nah, kita akan coba batasi dalam ruang lingkup, kita akan memahami tentang pengertian dasar. Nanti kita akan pahami tentang pengertian dasarnya, lalu kemudian kita akan coba lihat dari sisi perspektif perusahaan, gitu ya. Kemudian kita akan masuk ke dalam analisis. Jadi keuangan sebagai sebuah objek yang kita akan analisis untuk menentukan atau membangun suatu kebijakan ya dalam bidang keuangan. Jadi karena kita akan membatasi manajemen keuangan yang kita pelajari ini dalam 4 topik itu tadi, ya, bicara tentang definisi pengertian, bicara tentang kegiatan keuangan, bicara tentang analisis, dan bicara tentang kebijakan. Jadi ada 4, ya, ada 4 bidang ruang lingkup yang akan kita pelajari di dalam manajemen keuangan kita ini. Ya. Nah, berikutnya, kompetensi apa ya yang kira-kira kita harapkan kalau kita belajar manajemen keuangan, terutama yang sedang kita pelajari ini. Harapannya adalah kita bisa menjelaskan ya, mengeksplain ya, mengeksplor ya tentang apa itu finance ya. Lalu membandingkan, comparing ya, comparing kita bisa bandingkan antara satu case dengan case yang lain. Lalu kemudian kita bisa menganalisa ya, menganalisis ya. Kalau kita menganalisis berarti artinya kita akan menemukan suatu gap dan rekomendasi. Menemukan suatu gap dan rekomendasi, lalu kita bisa mengambil suatu kebijakan. Nah,
Jadi yang tertinggi adalah kita bisa mengambil suatu kebijakan dalam bidang keuangan. Contohnya kebijakan apa? Contohnya kebijakan misalnya tentang investasi, ya keputusan investasi itu kebijakan perusahaan. Ya, misalnya ini perlu investasi di sektor A misalnya dengan kebutuhan modal sekian ratus juta atau sekian miliar misalnya, ya apakah akan dilanjutkan atau dihentikan gitu ya. Nah, ketika kita ngambil keputusan apakah mau dilanjutkan atau dihentikan, itu adalah suatu kebijakan. Nah, untuk bisa membuat kebijakan perlu adanya analisis, ya harus ada analisis. Jadi tanpa analisis maka bisa salah kita dalam mengambil suatu keputusan. Nah, untuk bisa menganalisis kita butuh yang namanya konsep, ya kita butuh yang namanya konsep. Kalau kita nggak tahu konsepnya maka kita akan berisiko dalam memahami suatu konteks tertentu. Oke. Nah, oke, terima kasih udah di mute. Nah, ini di paruh waktu yang pertama di mid semester ini kita ada beberapa topik ya. Kita punya beberapa topik, yaitu ketujuh topik ini yang akan kita bahas. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Lalu kalau ada pertanyaan, buku referensi yang bisa digunakan, bisa menggunakan buku saya. Ada prinsip-prinsip keuangan kewirausahaan, ya prinsip keuangan wirausaha. Penerbitnya Mitra Wacana Media atau Surat Husnan, ya judulnya Dasar-dasar Manajemen Keuangan, atau dari Van Horn, ya Fundamental of Financial Management, itu bagus. Atau Financial Management-nya punya Jones, ya Charles Jones, atau punya Dahlan, Manajemen Lembaga Keuangan, itu bisa digunakan untuk bacaan-bacaan yang saya kira akan menunjang dalam perkuliahan kita ini. Baik, kita coba masuki ke awali kita dengan suatu problem. Ya, problem yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Mungkin barangkali kita masih segar dalam ingatan kita ya beberapa waktu yang lalu ketika ada Silicon Valley Bank bankrupts gitu ya, bangkrut gitu. Dan kemudian diikuti dengan beberapa bank yang lain gitu, mengawali sebuah dekade baru ya dalam proses krisis yang saya kira kita sudah banyak membaca berbagai informasi dan literasi ya terkait dengan hal itu. Atau sebelumnya di tahun 2008 ya sama juga ya beberapa perusahaan besar semacam JP Morgan, kemudian Lehman Brothers gitu ya. Kemudian Ernst, ya ada beberapa perusahaan besar yang kolaps gitu ya, gitu. Dan kita juga mungkin di dalam negeri ya, di lokal beruntung kita beberapa kecenderungan kegagalan bisa diantisipasi secara lebih cepat gitu ya, sehingga pada posisi jatuh itu bisa tertahan ya, karena kita punya yang namanya KSSK ya, ada komite stabilitas keuangan nasional ya. Jadi kita punya komite yang bertugas untuk melakukan suatu keputusan ya yang bisa memberikan bailout kepada lembaga keuangan dalam rangka menghindari risiko yang disebut dengan risiko sistemik gitu. Jadi kalau ada suatu risiko yang bisa berdampak sistemik, maka komite ini bisa mengambil suatu keputusan yang sifatnya darurat. Seperti kita pernah dengar misalnya bantuan bailout kepada Bank Century misalnya ya. Walaupun menyisakan ada berbagai persoalan, tapi secara konteks
kita terhindar ya dari adanya dampak risiko sistemik terhadap lembaga keuangan lain yang bisa juga menjadi korban dengan adanya kejatuhan lembaga keuangan. Jadi sejak tahun 98 pasca krisis moneter, kita relatifly pemerintah sudah cukup kuat untuk menahan berbagai gempuran krisis gitu ya sampai saat ini. Jadi Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki tingkat kelenturan dalam sistem keuangan yang relatifly stabil dan bagus gitu ya, dinilai oleh berbagai berbagai organisasi internasional. Seperti yang sekarang mungkin kalau kita lihat dan amati ya, ketika negara lain sedang terancam krisis, justru kita secara makro fundamental kita menguat. Kita bertumbuh di kuartal pertama 2023 ini di atas 5% ya bertumbuh. Lalu tingkat inflasi bisa ditekan gitu ya di bawah 5%. Jadi tingkat pertumbuhan masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi. Artinya potensi untuk menghadapi krisis kita itu makin kecil ya. Menghadapi terhadap ancaman resesi makin mengecil. Jadi kalau ada suatu negara yang tingkat pertumbuhannya itu lemah, tingkat inflasinya itu relatif lebih tinggi ya di atasnya, itu yang akan memicu munculnya krisis. Sebetulnya kita di 2022 kemarin akhir, itu kecenderungannya sudah begitu. Jadi tingkat inflasinya lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhannya. Dan inilah yang kemudian sampai Presiden kita mengatakan kita akan sedang menghadapi krisis. Jadi diminta untuk siap-siap gitu ya. Tapi salut juga ya terhadap Menteri Keuangan kita, Bu Sri Mulyani, yang sangat lihai, kemudian bisa segera mengatasi. Kemudian Bank Indonesia melakukan strategi kontraktif, ya kebijakan kontraktif, jadi langsung menaikkan tingkat suku bunga. Ya, dengan menaikkan tingkat suku bunga, artinya menekan tingkat inflasi, ya menekan tingkat inflasi. Sepanjang fundamental kita kuat, maka ketika ada kebijakan meningkatkan tingkat suku bunga, itu akan menjadi efektif ya, menekan inflasi. Tapi kalau dalam kondisi fundamental yang lemah, maka tidak akan bisa menyelesaikan masalah seperti yang terjadi misalnya di Amerika. Di Amerika itu the Fed-nya itu naik terus ya, bunga the Fed itu naik terus. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya untuk menekan inflasi. Tapi fundamental mereka lemah, ya, fundamental mereka lemah. Lemahnya di mana? Lemahnya mereka tidak memiliki natural resources yang cukup ya. Mereka hanya bicara di atas kertas ya, tapi cadangan produksi lokal mereka di dalam negerinya itu tidak memadai. Mereka semua menggunakan komponen impor. Jadi Amerika itu hampir semuanya, tidak semuanya ya, sekitar 70% itu impor gitu ya. Jadi dia nggak kuat. Kenapa? Karena dia harus membayar mata uang asing dengan para eksportir mereka gitu. Nah, makanya Amerika itu sangat sangat jengkel gitu ya kalau ada negara pengekspor gitu ya, ada negara pengekspor atau negara yang pengekspor ke Amerika tidak mau dibayar dengan menggunakan US dollar. Itu pasti akan marah sekali ya, bahkan bisa dihabisin ya, kayak Irak gitu ya. Jual minyaknya waktu itu pakai euro gitu ya, jadi dihabisin sama Amerika gitu. Nah ini sebetulnya yang mau dihabisin adalah China gitu, tapi China sudah terlanjur sangat kuat gitu ya, sehingga China tetap menggunakan yuan, jadi akhirnya ini kelabakan, makanya dia konon katanya sekarang lagi mendesain kebijakan untuk memperkuat pertahanan militer mereka itu
sampai di angka berapa kemarin 840 miliar US dollar gitu ya. Jadi kalau triliun itu kalau pakai rupiah IDR kita itu sekitar 1000 ya. 1000 lebih ya, 1000 ya sekitar 1000 ya. Ya luar biasa. Oke, balik lagi nih ke masalah keuangan perusahaan. Jadi penggunaan investasi, kemudian sumber pembiayaan, kemudian penyediaan aktiva, ini akan menjadi masalah-masalah yang biasa dihadapi oleh perusahaan ya. Ya misalnya poin yang ketiga misalnya untuk bisa memberikan penguatan terhadap permodalan, maka dicarilah sumber-sumber permodalan atau sumber-sumber pembiayaan misalnya. Nah, kalau kita yang literasinya terbatas, nih misalnya gini ya, misalnya Mas Yahya misalnya, Mas Yahya ada bisnis. Mas Yahya profesinya apa, Mas? Pebisnis kah? Dosen? Mas Yahya profesinya apa, Mas? Wirausaha aja sendiri, Pak. Habis ini saya Top. dulu karyawan, Pak. Top lah. Mas Yahya nih ya, misalnya Mas Yahya sebagai seorang entrepreneur misalnya ingin mengembangkan bisnisnya, dapat pasar baru gitu ya, dapat pasar baru, otomatis demand set-nya meningkat ya, sisi dari permintaannya meningkat karena dapat market baru ya, new market misalnya. Nah, ketika ada permintaan sedang bertambah, otomatis pasti ya produksi juga harus dinaikkan gitu ya, produksi harus dinaikkan. Nah, untuk bisa meningkatkan produksi, otomatis berarti kan operational cost-nya atau OPEX-nya juga akan pasti naik, gitu ya. Modal kerjanya juga akan naik, gitu. Nah, kenaikan modal kerja ini kan hanya ada 2 sumber, gitu ya. Hanya ada 2 sumber untuk bisa memenuhi kebutuhan modal kerja, gitu kan. Ya, Mas Yaya ya, ada 2 sumber. Ya, sumber yang pertama apa, Mas Yaya? Apa, Pak? Yang modal, Pak? Ya, untuk bisa memenuhi modal kerja gitu ya, dibutuhkan 2 sumber pembiayaan. Nah, sumber pembiayaan itu apa, Mas? Ya, dari mana? Ya, kalau ada modal sendiri ya pakai ini, Pak, dari bank, Pak. Oke. Pinjaman. Oke, bisa pinjam ke bank atau menggunakan modal sendiri. Ya, jadi sumbernya hanya 2 saja, gitu ya. Ya, dari equity kita sendiri atau liabilities ya, dari liabilitas atau dari hutang. Ya, jadi kalau mau menambah aset, modal kerja itu kan aset. Ya, modal kerja itu kan aset. Untuk menambah modal kerja atau meningkatkan aset, itu hanya ada 2 sumber yang bisa kita gunakan, yaitu ekuitas atau menggunakan liabilitas atau menggunakan hutang, gitu ya. Nah, cuma nanti akan sangat tergantung dengan literasi kita. Yang dimaksud dengan modal, mungkin bagi yang belum pernah belajar manajemen keuangan adalah menggunakan uang kita sendiri, kan gitu ya. Apakah tabungan kita ambil, ataukah mungkin kita menjual aset lain di luar aset yang produktif, misalnya, atau kita bisa menggunakan fasilitas yang kita sudah miliki tapi tidak produktif. Ya, nah selama ini mungkin kita memahami modal itu seperti itu gitu. Ya, nanti kita bisa kembangkan. Ternyata untuk bisa mendapatkan equity tidak harus berasal dari dana kita sendiri. Dana dari luar juga bisa menjadi equity. Nah, gitu ya. Padahal dalam pemahaman umumnya, kalau modal dari luar masuk berarti kan hutang. Ya, berarti hutang. Nah, gimana sih kok bisa modal berasal bukan dari hutang? Apakah kita minta? Apa kita minta hibah? Nah, gitu ya. Nah, ini juga nanti menjadi topik yang menarik ya pada saat kita bicara tentang bagaimana
mengelola modal kerja, bagaimana mengelola kas, ya, sumber-sumber dari mana saja yang bisa kita dapatkan, misalnya. Oke, lalu definisi terkait dengan keuangan. Jadi tadi kita sudah di awal sudah menyampaikan bahwa kegiatan kita ini nanti terkait bagaimana membuat suatu perencanaan, analisis, dan pengendalian atau pengambilan keputusan. Lalu kemudian kita akan mencoba mencari terobosan-terobosan bagaimana menggunakan dana dan mencari dana, ya, dalam memberikan dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan, gitu ya. Nah, saudara sekalian, di dalam fungsi keuangan itu ada dua sisi, ya, ada dua sisi, di mana kita berada di tengah-tengah ini sebagai pengelola dari finance, ya, manajemen keuangan. Kita akan bersentuhan nanti dengan aktiva perusahaan, ya. Jadi ketika kita bicara tentang manajemen keuangan, maka kita akan bersentuhan dengan aset perusahaan pasti, ya. Kita akan bersentuhan dengan aset perusahaan. Lalu di sisi lain, kita juga akan bersentuhan dengan di luar perusahaan, yaitu pasar keuangan. Pasar keuangan. Ya, contoh misalnya, manajemen keuangan itu ruang lingkupnya apa sih? Misalnya, kita bicara tentang bagaimana sih agar aset-aset kita menjadi produktif semuanya, artinya menghasilkan uang. Misalnya kita punya lahannya misalnya, atau punya tanahnya nganggur misalnya, tanahnya tidak diproduksi, ya, tidak ditanami, juga tidak disewakan, nganggur aja gitu misalnya. Padahal punya tanah mungkin 1, 2, 3 hektar gitu, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Nah, itu bagi seorang yang paham tentang manajemen keuangan, maka itu sangat mubazir, ya, menyayangkan, dan itu tidak boleh terjadi. Gimana caranya aset yang mangkrak itu bisa menghasilkan uang? Maka banyak sekali pilihan, gitu ya, bisa disewakan, maka akan bisa menghasilkan uang sewa, atau di joint venture kan, gitu ya, orang lain suruh menanam, nanti bagi hasil, gitu ya. Atau bisa juga itu diagunkan, ya, kita cari dana, kemudian itu menjadikan kolateral, gitu ya, sehingga kita punya dana cash, ya, untuk bisa menambah modal kerja sehingga lebih produktif misalnya. Ya, banyak pilihan-pilihan yang bisa dilakukan terhadap aset kita agar value-nya meningkat, ya, agar value-nya meningkat. Jadi dalam manajemen keuangan itu yang dipikirkan bagaimana memberikan value added, memberikan nilai tambah terhadap seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan. Itu yang dipikirkan di dalam manajemen keuangan. Jadi kalau nanti saudara sekalian menjadi kesempatan menjadi seorang manajer keuangan atau sebagai business owner, bicara dalam konteks manajemen keuangan artinya bahwa seluruh potensi aset di perusahaan itu kalau bisa semua bisa menghasilkan uang, menghasilkan benefit atau menghasilkan profit. Ya, bisa menghasilkan benefit atau menghasilkan profit. Nah, untuk bisa menghasilkan benefit dan bisa menghasilkan profit, maka dia harus berhubungan dengan market conduct. Dia harus berhubungan dengan pasar, ya, harus berhubungan dengan pasar. Itulah manajemen keuangan. Nah, ada 4 keputusan, ya, ada 4 keputusan yang nanti akan selalu dihadapi oleh seorang manajer keuangan. Oke, ya, ini mungkin rekan-rekan mahasiswa ketika bicara tentang manajemen keuangan, gitu, maka saya kadang menggunakan istilah manajer keuangan karena orangnya yang memanage
finance itu disebut dengan manajer keuangan. Oke. Nah, seorang manajer keuangan atau tugas dalam manajemen keuangan itu yang pertama adalah keputusan pendanaan, yaitu memperoleh dana. Gimana perusahaan bisa mendapatkan dana yang murah, efisien. Makanya biasanya ini kalau kita contoh sedang punya bisnis sekarang menghadapi Lebaran, ini kan permintaan naik nih pada umumnya, gitu ya, permintaan naik. Nah, ketika ada permintaan naik kan butuh modal baru ya untuk menambah volume produksi kita. Nah, ada pilihan-pilihan ya dari mana kita bisa dapat dana. Tadi kata Mas Yaya, bisa pinjam ke bank, ya. Kita bisa mungkin dapat dari P2P lending, atau kita cari misalnya pinjaman dari teman, atau kita bisa juga jual aset yang tidak kita gunakan, sehingga kita punya modal fresh money untuk menambah. Atau kita cari supplier yang mau berikan konsinyasi, bayarnya nanti misalnya. Ya banyak hal yang bisa dilakukan untuk bisa mendapatkan dana atau modal. Lalu keputusan investasi ya, investasi berarti kita nanam, ya nanam. Kalau tadi adalah menarik dana, yang pertama, yang kedua ini adalah menanam. Ya invest. Kita invest. Nah, untuk invest ini kita harus bisa berpikir resiko dan berpikir return-nya. Berapa return yang bisa kita dapatkan, lalu risiko yang terbuka yang bisa sewaktu-waktu akan bisa terjadi. Lalu kemudian memperoleh laba. Ya, memperoleh laba. Gimana pengambilan keputusan itu berorientasi dalam rangka untuk menghasilkan keuntungan atau laba. Dan kemudian terakhir kalau sudah mendapatkan laba, maka ada kebijakan dividen. Ya, kebijakan dividen itu berarti bicara tentang bagaimana cara membagi keuntungan. Itulah kurang lebih keputusan-keputusan di dalam manajemen keuangan. Nah, tujuan dari manajemen keuangan itu apa? Tujuannya. Tujuannya seperti yang saya sampaikan tadi adalah memaksimumkan nilai, value. Ya, memaksimumkan nilai perusahaan. Makanya kita diajak untuk bisa berpikir efisien, untuk bisa berpikir efektif. Kenapa kita harus efisien? Karena pada hakikatnya hampir semua orang atau semua perusahaan dalam menghasilkan produk, mereka akan bagaimana bisa berkompetisi, ya bisa memiliki daya saing, gitu. Nah, untuk bisa mendapatkan dan memiliki daya saing, maka dia harus bisa memproduksi dengan biaya yang murah, gitu, sehingga harga jualnya akan menjadi kompetitif. Nah, berarti di situ dia sedang memaksimumkan nilai, ya sedang memaksimumkan value. Artinya perusahaan yang memiliki value yang bagus, maka dengan sendirinya produknya akan kompetitif, ya produknya akan kompetitif dan dia mampu untuk bisa sustain jangka panjang. Yang kedua, nilai perusahaan tidak identik dengan earning per share. Jadi kita perlu pahami bahwa nilai perusahaan itu tidak sama dengan laba per lembar saham. Ya. Karena seperti yang kita sering dengar misalnya di perusahaan-perusahaan efek atau di bursa efek misalnya, itu ada beberapa saham yang dijual dan kemudian harganya melejit ya cepat gitu ya, melejit ya naik gitu, tapi tidak waktu yang lama tiba-tiba dia terjun bebas ya. Ya, dia terjun bebas. Ya, itu namanya bukan memaksimumkan nilai perusahaan. Itu biasanya karena hasil dari apa? Gorengan, ya, hasil dari gorengan. Apa sih hasil gorengan? Udahlah nanti kita diskusikan nanti ya, tapi dia tidak harganya tidak merepresentasikan dari nilai perusahaannya.
itu yang kemudian orang bisa tergiur lalu membeli gitu ya, dan tiba-tiba pada waktu yang tidak lama jatuh. Nah, saudara sekalian, apa sih tujuan perusahaan? Tujuan perusahaan itu pada umumnya didefinisikan sebagai maksimisasi nilai kekayaan kesejahteraan dari para pemegang saham. Ini yang dipelajari, yang ada di dalam buku-buku manajemen keuangan, mendefinisikan tujuan dari manajemen keuangan adalah maksimisasi kesejahteraan para pemegang saham. Ya, walaupun ini sudah dikoreksi, ya, tapi masih menjadi rujukan. Ya, kemudian terjemahan dari kesejahteraan para pemegang saham itu bisa terjadi ya karena ada value creation occur when we maximize the share price for current shareholders. Ya, jadi meningkatkan nilai perusahaan ya ketika kita dapat memaksimisasi harga saham ya yang bisa dinikmati oleh para pemegang saham. Jadi kenapa sih kok ujungnya adalah nilai saham gitu ya? Karena nilai saham dalam berbagai literasi itu masih menjadi salah satu bentuk value yang melekat ya pada suatu kualitas perusahaan. Jadi kalau ada nilai saham yang kemudian harganya membaik itu, yang harganya kemudian menjadi terus meningkat, itu menunjukkan value dari perusahaan itu meningkat. Walaupun tidak semuanya seperti itu kondisi realnya, tapi secara umum, secara general, bahwa harga saham itu merepresentasikan dari value atau nilai perusahaan itu sendiri. Oke ya. Nah, berikutnya adalah kita akan bicara tentang agensi teori. Ya, agensi teori. Jadi perusahaan ini kan sebetulnya milik para owner pasti, ya, menjadi milik para business owner. Tapi ketika perusahaan ini berjalan atau beroperasi, pada kenyataannya digerakkan atau dijalankan oleh para profesional, Nah, para profesional itu kan menjadi representasi dari para pemegang saham atau pemilik perusahaan. Dia akan berpikir bagaimana bisa melakukan tindakan-tindakan yang tepat, akurat, gitu ya, valid, dan menghasilkan tingkat laba yang maksimum. Nah, ketika kita menyerahkan kepada orang-orang profesional ini atau si business owner itu kemudian mempercayakan kepada orang lain dalam mengendalikan perusahaannya, maka di situ teori agensi sedang berlaku, ya, teori agensi sedang berlaku. Karena yang mengambil keputusan pada akhirnya adalah bukan si business owner ya, tapi para profesional yang menjadi representasi atau yang diberikan tugas secara profesional oleh para pemegang saham. Nah, walaupun kemudian ada muncul masalah ya, yaitu biasanya antara prinsipal atau pemegang saham gitu ya, dan para agen yang menjadi wakil dari perusahaan itu misalnya tidak sejalan atau berseberangan. Nah, itu biasanya muncul problem. Nah, di dalam perkembangan manajemen keuangan, kalau kita misalnya fokus ya dalam mempelajari manajemen keuangan, kita akan mengenal nanti ada beberapa istilah ya, capital budgeting, kemudian kita akan mengenal teori portofolio,
kita akan mengenal capital asset pricing model atau IPT, arbitrage pricing teori misalnya. Ada beberapa teori yang kemudian dikembangkan dan menjadi rujukan di dalam pasar, ya, di dalam pasar keuangan. Seperti yang kita sebutkan di sini, tapi mungkin kita tidak akan mendalami secara khusus karena kecuali yang mengambil jurusan keuangan, ya, maka mau tidak mau dia harus mempelajari teori-teori dasar ini. Oke, ya, berikutnya adalah ini yang tadi saya ceritakan, aturan manajemen, ya, bahwa tindakan-tindakan manajemen sebagai agent dari para owners-nya, dari para owners perusahaan, itu akan menjadi teori dasarnya, yaitu teori agensi tadi. Ya, teori agensi adalah tindakan manajemen, ya, sebagai agent atau wakil dari para pemilik perusahaan tersebut. Jadi kalau misalnya kita dipercaya sebagai seorang manajer keuangan, ya sebetulnya kita itu mewakili para business owner gitu ya, stake shareholder, ya, para shareholder gitu, para pemegang saham, karena kita yang akan mengambil keputusan. Karena mereka pada hakikatnya ya tidak bisa melakukan apa-apa, ya, karena berada di luar perusahaan gitu, para pemegang saham itu. Nah, disitulah kemudian peran penting manajemen keuangan atau orangnya disebut dengan manajer keuangan. Ketika dia mengambil keputusan-keputusan itu akan berdampak terhadap para pemilik perusahaan, yaitu shareholder. Jadi artinya bahwa posisi kita sangat krusial, misalnya sebagai manajer keuangan, ya, karena kita mewakili para pemilik saham. Oke, ya. Nah, di sini dijelaskan, an agent is an individual authorized by another person called the principal to act in the latter's behalf. Ya, seorang agent, ya, dia mendapatkan otorisasi secara individu dari orang lain. Ya, dan kemudian orang itu adalah prinsipal atau pemilik, ya. Pemilik dari firm atau perusahaan itu untuk mengambil suatu tindakan-tindakan seperti dirinya sendiri. Jadi disitulah agent sangat penting sekali karena dia akan menentukan hidup dan matinya dari perusahaan. Nah, agent di sini siapa? Agent di sini adalah manajer keuangan itu sendiri. Nah, di dalam perusahaan modern, ya, the modern corporation, ya, dalam perusahaan-perusahaan modern dibagi dua, ya, dibagi dua. Ada dua wilayah domain yang terbagi jelas, yaitu yang disebut dengan shareholders dan disebut dengan management. Mungkin kalau usaha-usaha yang mikro, yang small begitu, biasanya pemiliknya ya juga di situ adalah para direkturnya gitu ya, para manajernya sendiri, karena dia belum mampu ya untuk menggaji atau membayar orang lain. Jadi biasanya para pemilik perusahaan yang masih mikro dan kecil, dia bisa sebagai shareholder dan sekaligus sebagai manajemen. Tapi kalau perusahaan modern pasti akan sudah terpisah antara shareholder dengan manajemen, ya. There exists a separation between owners and managers. Jadi separasi atau pemisahan yang jelas antara pemilik dengan para manajernya. Nah, di dalam agency teori, Jensen and Mackling develop a theory of the firm based on agency theory. Antara lain adalah Jensen and Mackling yang mengembangkan teori dari agensi ini, ya, teori agensi ini. Nah, lalu kemudian teori agensi ini bisa berkembang, ya, berkembang menjadi cabang dari ekonomi itu sendiri, yang mempelajari tentang perilaku, ya, prinsipal dan para agen mereka, ya, para shareholder dan para manajemen mereka.
Nah, selanjutnya kita masih bicara tentang agency teori ini. Biasanya para pemilik itu memberikan insentif kepada manajemen, ya, memberikan insentif pada manajemen untuk bisa melakukan hal yang terbaik, ya, dalam agar bisa memonitor, agar bisa mengendalikan hasil-hasil yang terbaik, untuk menghasilkan hasil-hasil yang terbaik. Jadi para pemilik atau business owner dia biasanya memiliki suatu insentif kebijakan agar para wakilnya atau para manajernya itu bisa menjalankan kebijakan secara penuh hati, ya, dan dengan risiko yang terendah, gitu. Nah, apa sih bentuk insentif yang biasanya dilakukan? Misalnya ada stock option, ada perquis, ada bonus, gitu ya. Bisa dalam bentuk misalnya share saham atau diberikan dalam bentuk bonus, gitu ya. Diberikan bonus kalau dia bisa capai target, gitu ya, dan seterusnya. Nah, perusahaan juga memiliki social responsibility, ya, memiliki tanggung jawab sosial. Memiliki tanggung jawab sosial dalam rangka untuk memaksimumkan dari kesejahteraan. Jadi selain perusahaan mengejar keuntungan, tapi di dalam keuntungan itu terkandung yang namanya CSR, ya, ada Corporate Social Responsibility. Makanya kita mendengar kalau misalnya Ford yang memberikan berbagai bantuan ke dunia, jadi ke masyarakat berkembang termasuk Indonesia, ada namanya Ford Foundation. Atau misalnya Astra, ya, Astra International, dia punya Astra Foundation. Jadi foundation itu atau yayasan-yayasan itu biasanya mengembangkan sebagian dana keuntungan untuk memberikan dana sosial, memberikan penguatan kepada masyarakat ya di luar perusahaan agar memiliki akses yang lebih baik, meningkat kesejahteraannya dan seterusnya. Ya, kita juga memiliki asumsi ya bahwa perusahaan-perusahaan itu dia selain menggerakkan atau menjalankan bisnisnya untuk mendapatkan keuntungan, juga dia memiliki aktivitas sosial yang dilakukannya. Memang ini juga diajarkan ya dalam finance, karena pada hakikatnya ketika masyarakat bertumbuh, maka dengan sendirinya perusahaan juga akan bertumbuh. Kalau masyarakatnya di lingkungannya menjadi sejahtera, maka perusahaan juga akan meningkat. Ya, akan meningkat performanya, ya, karena didukung dengan daya beli yang lebih baik, ya, kemudian keamanan yang semakin bagus, ya. Jadi kalau orang semakin sejahtera, itu biasanya tingkat kriminalitasnya juga akan semakin turun. Begitu sebaliknya, kalau di mana ada masyarakat yang kurang sejahtera, maka akan meningkat tingkat masalah sosialnya akan meningkat, dan itu tidak bagus buat lingkungan perusahaan, ya. Sebagai contoh misalnya, kenapa sih di Papua kita sering mendengar orang ditembak misalnya, orang, ya, karena tadi ya tingkat kesejahteraannya belum bagus, ya, maka tindakan-tindakan kriminal akan mengiringinya, gitu. Nah, makanya perusahaan kenapa dia harus punya CSR, karena dalam rangka untuk menurunkan itu dan meningkatkan agar lingkungan yang ada di perusahaan menjadi ikut lebih baik. Oke, lalu kemudian ada istilah corporate governance, ya. Corporate governance, apa sih corporate governance? Yaitu merepresentasikan dari sistem di mana perusahaan bisa dikelola dan dimanage. Ya, istilah ada corporate governance. Mungkin ada yang pernah dengar tata kelola, ya. Tata kelola itu apa sih? Tata kelola itu adalah sebuah sistem, ya, yang mampu mengendalikan atau mengontrol perusahaan.
Itu ya, corporate governance. Lalu informasi lain terkait dengan konsep dan dasar manajemen keuangan adalah bahwa di dalam struktur organisasi, ya, di dalam struktur organisasi perusahaan, yang paling atas pasti kita sebut dirut atau presiden komisaris atau CEO misalnya. Nah, CEO itu akan membawahi yang namanya Vice President of Finance, ya, Vice President of Finance, VP of Finance. Artinya dia direktur keuangan atau direktur ya keuangan atau manajer keuangan. Nah, manajer keuangan atau direktur keuangan itu bertugas dua hal, ya, dia bertugas di dua sisi. Jadi kalau nanti suatu saat misalnya di antara kalian ada kebetulan melewati suatu proses dan berada di posisi puncak, kemudian dipercaya sebagai direktur keuangan misalnya, maka ada dua sisi yang akan menjadi tugas utamanya, yaitu treasury dan controller. Treasury itu apa? Treasury itu adalah aktivitas yang mampu menghasilkan laba, ya. Jadi aktivitas perusahaan yang dikendalikan oleh direktur keuangan dalam rangka untuk menghasilkan laba. Sedangkan yang di sebelah kanan ada namanya controller. Di situ dia manajer keuangan harus mampu mengendalikan biaya-biaya agar perusahaan bisa mendapatkan laba yang diharapkan. Jadi ada dua sisi yang dikendalikan oleh seorang manajer keuangan. Sisi sebelah kiri adalah bagaimana memikirkan perusahaan bisa mendapatkan laba yang maksimal. Satu sisi bagaimana mengendalikan biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Lalu alatnya apa? Ilmunya apa? Knowledge-nya apa yang harus diketahui? Untuk bisa meningkatkan pendapatan perusahaan, maka harus punya ilmu tentang capital budgeting namanya. Harus punya ilmu dan pengetahuan atau kompetensi tentang case management. Harus mengetahui tentang credit management. Harus mengetahui tentang dividend disbursement. Harus memahami dan mengetahui tentang financial analysis. Harus memahami tentang pension management, insurance and risk management, and the last tax analysis and planning. Jadi itu adalah beberapa knowledge dan beberapa bidang dalam keilmuan keuangan yang bisa dimanfaatkan dalam rangka untuk bisa mendorong, meningkatkan pertumbuhan perusahaan yang melalui kebijakan-kebijakan keuangan. Lalu yang sebelah kanan, kalau kita ingin mengendalikan perusahaan, gitu ya, agar tidak terjadi kerugian, artinya biaya-biaya pengeluaran harus bisa dikendalikan, melalui apa? Melalui cost accounting, melalui cost management, melalui data processing, melalui general ledger, melalui government reporting, melalui internal control, melalui preparing financial statement, melalui preparing budget. Jadi yang sebelah kanan itu adalah alat-alat yang digunakan dalam rangka untuk mengendalikan biaya. Intinya itu. Sedangkan yang sebelah kiri, treasurer, adalah bagaimana perusahaan bisa menghasilkan pendapatan. Nah, di dalam sistem pengendalian manajemen SPM, kalau kita pernah belajar SPM, kedua posisi ini yang sebelah kiri disebut dengan profit center, yang sebelah kanan adalah cost center. Oke ya, mudah-mudahan literasinya bertambah banyak nih. Jadi memang kalau kita kurang membaca, mohon maaf ya, dalam berbagai case bisnis misalnya, maka kita akan mendapati beberapa istilah yang terkadang masih asing ya di dalam dunia bisnis gitu.
apalagi dalam dunia keuangan yang sangat spesialis, yang sangat distintif ya. Oke, tapi nggak apa-apa, kita sambil berjalan dulu ya. Nah, ini struktur yang ada dalam suatu perusahaan, biar kita ada gambaran ya, biar kita ada gambaran bagaimana sih posisi manajemen keuangan ya, manajer keuangan dalam dua struktur ya. Perusahaan biasanya terisi oleh 3 fungsi penting ya, terisi oleh 3 fungsi penting, yaitu apa? Fungsi operation, produksi, karena dia yang nanti akan menghasilkan barang atau jasa yang menghasilkan pendapatan. Ya, Vice President Operation. Lalu kemudian di tengah-tengahnya ada Vice President of Finance. Lalu di sebelah kanan ada Vice President Marketing. Ya, wakil presiden atau wakil direktur di bidang marketing. Nah, kita akan berada di tengah-tengah. Nah, lalu presidennya itu disebut dengan Chief Executive Officer. Presiden direkturnya disebut dengan CEO, ya, Chief Executive Officer. Baik, ya kita sudah mendekati di ujung materi, sudah selesai. Dan nanti untuk masuk ke materi berikutnya, kita buka tanya jawab dulu. Nanti kita break sebentar. Kita akan lanjut lagi setelah 15 menit ya, kita istirahat 15 menit. Tapi sebelum itu kita bisa gunakan, nanti kita masuk lagi di 14.15. Silahkan kalau ada yang mau bertanya di session pertama. Silakan. Maaf Pak, ini untuk absen, teman-teman menanyakan absennya di e-learning belum ada sama materinya Pak. Oh iya. Baik, dan kita siapkan setelah perkuliahan ya, kelewat. Baik, ya Pak, terima kasih Pak. Ya, ada makasih. yang bertanya Pak, mungkin Mas Sigit. Oke, silakan Mas Sigit. Nih, silakan Mas. Terima kasih Pak. Tentang yang akan dibahas tadi Pak, tentang yang mau didiskusikan tentang saham yang digoreng Pak. Ini kok bahasanya baru nih ya Pak buat saya. Makasih. Iya, Mas Sigit sebetulnya udah paham nih. Coba ngetes saya aja nih. Aduh, Mas Sigit. Oke lah Mas, nanti kalau saya salah dikoreksi ya Mas Sigit ya. Jadi di pasar ya, di market itu selalu saja ya ada saja case gitu ya, seseorang atau mungkin sekelompok orang gitu ingin dapatkan keuntungan dalam waktu yang sangat cepat gitu ya, dengan mengorbankan orang lain ya, dengan mengorbankan orang lain. Nah, biasanya yang bisa melakukan itu adalah grup holding. Biasanya bisa menggoreng saham itu adalah grup atau holding. Kalau dia sendirian dia nggak bisa ya, kalau dia sendirian nggak bisa. Makanya konglomerasi itu sekarang sangat ketat sekali diawasi oleh otoritas ya, oleh OJK, karena dia bisa mendrive market ya, bisa mengendalikan pasar. Bahkan sampai bisa yang namanya harga saham itu dia bisa kendalikan. Padahal saham itu kan merupakan salah satu bentuk pasar yang efisien, karena antara pembeli dan penjualnya itu ibaratnya tidak pernah ketemu, tidak bisa suap menyuap gitu ya. Ya, karena dia bisa ada di dalam negeri dan di luar negeri, dia jumlahnya sangat banyak ya, ribuan gitu ya, sehingga sulit sekali sebetulnya mengintervensi harga saham. Itu sebetulnya sangat sulit sekali gitu ya. Tapi pada kenyataannya bisa juga dikendalikan ya, dikendalikan oleh suatu holding gitu ya, suatu holding. Nah, gimana cara menggorengnya itu? Harga murah tujuannya adalah dijual dengan harga yang mahal. Itu tujuan menggoreng saham. Gimana cara menaikkan harga dengan sangat cepat itu gitu ya? Ya, biasakan kita itu kan latah sukanya ya. Jadi kalau ada sesuatu yang lagi rame, lalu kemudian orang suka nimbrung gitu ya. Contoh kemarin kripto kan rame sekali tuh ya,
di awal pandemi itu, kripto gitu ya. Lalu orang ramai-ramai investasi ya, bahkan teman saya dosen itu ya, hampir 100 juta itu habis tuh ya. Ya. Alhamdulillah saya hanya menjadi observer aja, pengamat saja, karena sudah bisa diprediksi lah ya. Segala sesuatu sebetulnya bisa diprediksi gitu. Ya tapi sudah terlanjur gitu ya. Nah kok bisa sih? Ya karena ada demand, ada permintaan. Jadi yang dikendalikan itu adalah demand side-nya. Saham juga sama ya. Saham itu kalau kemudian yang minta itu banyak, maka atau yang beli banyak, maka harganya pasti akan naik. Ya, pasti harganya akan naik. Nah, bagaimana mempengaruhi opini publik? Nah, disitulah yang namanya sea war, ya, sea war, sea war, nah, perang psikologis gitu. Jadi tidak bicara tentang fundamental ekonomi, tapi bicaranya tentang psikologis pasar, tentang psikologi pasar. Jadi yang dimainkan adalah psikologi pasar, yaitu mengintervensi harga, ya mengintervensi harga. Gimana mengintervensi harga? Ya kalau misalnya ada saham yang lalu permintaannya tiba-tiba banyak gitu ya. Nah, cuma yang minta, yang mau beli itu adalah perusahaan grup sendiri. Nah, itu loh yang masalah tadi yang saya ceritakan. Kalau konglomerat, dia punya 100 perusahaan, ya, yang ada di luar negeri, ada di China, ada di Taiwan, ya, ada di New York, ya, Exchange, ya, ada di Beijing, ada di Hong Kong, ada di London, ada di Australia, gitu ya. Lalu kemudian ramai-ramai membeli saham yang sama, pasti harganya akan naik. Ya, pasti harganya akan naik. Nah, ketika harganya menanjak naik, nanti orang-orang yang nggak tahu pada tahu kayak kita ini yang nggak ngerti itu ikut-ikutan beli biasanya, ya. Ikut-ikutan beli gitu. Harapannya nanti pas harganya tinggi kita jual untung gitu. Ya, dan ternyata itu hanya rekayasa pasar gitu ya. Harganya udah bagus di atas, mereka tiba-tiba lepas semuanya, lepas pasar, set gitu. Ya udahlah, habis ya. Itu namanya menggoreng. Ya singkatnya begitulah ya. Nanti secara teknikalnya ya kita bisa pelajari secara lebih detail, tapi secara skema globalnya seperti itu, menggoreng saham. Itu Mas Sigit. Ya, makasih Pak. Sami-sami. Ada lagi yang mau tanya? Mas Yanto. Oke, silakan Mas Ser. Maaf Pak, saya tidak buka kamera, takut ini suara saya nanti putus-putus Pak. Iya. Jadi pertanyaan saya Pak, tadi Bapak ada menjelaskan tentang hubungan terjadinya permasalahan antara agensi sama owner seperti itu atau pemilik perusahaan. Nah, apakah ada aturannya Pak secara hukum di Indonesia untuk mengatur ini? Karena ada juga kalau saya lihat di perusahaan seperti Domino's Pizza itu Pak, Pizza Domino's itu para investor boleh join, tetapi dalam hal manajemen operasional, pengelolaan kebijakan keuangannya tidak boleh dicampuri oleh para investor. Jadi investor hanya boleh menerima dividen atau profit dan laporannya setiap bulan. Demikian Pak, terima kasih. Ya, Mas Serianto, terima kasih. Pertanyaannya cukup advance ya. Jadi dalam mengatur hubungan antara prinsipal dengan agensi itu diatur dalam suatu code of conduct ya, code of conduct atau ethics gitu, yang namanya governance, Nah, di dalam governance atau tata kelola itu diatur ya, hak dan kewajiban, kemudian diatur
fungsi dan peran, lalu kemudian menjalankan prinsip-prinsip keterbukaan, prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip pertanggungjawaban, responsibility, gitu ya. Nah, prinsip-prinsip itu dijalankan, ya, dijalankan dalam bentuk pengaturan-pengaturan. Nah, pengaturan-pengaturan itu kalau di dalam perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum, terutama yang berbadan hukum dan badan usahanya adalah di sektor keuangan, maka bisa dipastikan semua diatur oleh otoritas. Misalnya, apa sih tanggung jawab dari direksi atau BOD, ya, Board of Director? Apa sih tugas dan wewenang peran dari Board of Commissioner, ya, BOC, misalnya? Itu diatur dalam suatu manual, dalam suatu juklak, ya, dalam suatu juklak. Jadi di situ akan menjamin tentang keadilan, menjamin tentang keterbukaan, transparansi antar pihak, gitu ya. Itu di wasitnya atau yang sebagai pihak yang mengawasi dan bertanggung jawab terhadap masing-masing pihak ini adalah otoritas. Ya, kalau itu di sektor keuangan. Tapi kalau di luar sektor keuangan, yang kemudian pemiliknya misalnya adalah pemerintah atau di BUMN atau BUMD juga sama, karena harus menjaga keterbukaan karena itu milik publik, ya, sehingga perlu ada pengaturan yang jelas tentang fungsi dan peran masing-masing. Tapi yang biasanya agak repot itu kalau perusahaan private, ya, perusahaan-perusahaan milik pribadi, swasta. Nah, di situ biasanya menjaga keseimbangan untuk menjaga governance biasanya sulit, ya, biasanya sulit, walaupun ada yang bagus tapi hampir sebagian besar mengalami kesulitan. Ya, tapi itulah sebuah tantangan seiring dengan perkembangan perusahaan, seiring dengan pengetahuan dari para pemiliknya dan pengelolanya, biasanya akan membangun sebuah budaya kerja, ya, sebuah corporate culture yang bagus, ya, sehingga yang namanya teori agensi itu bisa berjalan secara seimbang. Itu. Ya, berarti artinya Pak, kalau dari penjelasan Bapak saya menangkap, berarti kalau untuk perusahaan-perusahaan private atau swasta atau yang pribadi itu lebih tinggi tingkat persentase konfliknya Pak, ya? Betul. Iya. Terima kasih Pak penjelasannya Pak. Sama-sama, Daryanto. Oke, ini sudah 14, jadi kita akan masukin pada topik berikutnya. Tapi sebelum masuk ke situ, kita break sebentar, 5 menit untuk menyiapkan materi. Ini saya stop dulu biar nanti kita rekamannya tidak terlalu panjang.